wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Anak Ibu? Baik, Ibu. Pada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada ketua kelas ada memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Dimulai. Doa sesat. Apakah hari ini semuanya hadir? Ada yang absen atau sakit atau izin? Ya, baik. Terima kasih karena sudah hadir pada hari ini semuanya anak-anak Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, apakah kelas kita semua sudah bersih? Sudah. Boleh silakan. Ya, terima kasih juga atas bimbingan kelas. Di sini Ibu mau nanya dulu, apakah apa-apa saja organ pernapasan pada manusia? Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada yang tahu, anak Ibu? Organ-organ pernapasan pada manusia? Ada yang tahu? Ya? Coba siapa? Tunjuk tangan dulu. Organ-organ pernapasan, ya coba anak Ibu siapa? Ya bagus, coba Mira. Organ pada pernapasan pada tubuh yaitu hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Ya, bagus. Tadi kita sudah mendengar teman kamu yang menyampaikan apa-apa saja organ pernapasan pada manusia, ya kan? Pada diri kita, dalam tubuh kita. Jadi di sini setiap sistem pada tubuh memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan, ya. Jika organ pada sistem pernapasan tidak bekerja dengan baik, ya, mengalami gangguan pernapasan bahkan masalah pada fungsi tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ pernapasan kita dengan baik, ya. Hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis organ pernapasan pada manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Ya, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan nanti, ya, nanti akan Ibu tayangkan sebuah video tentang organ-organ pernapasan. Sebelumnya, tadi teman kamu menjawab apa-apa saja organ pernapasan. Selanjutnya, Ibu bertanya dulu, zat apakah yang kita hirup di saat kita bernapas dan zat apakah yang kita keluarkan? Coba, yang lain ya, coba siapa yang bisa jawab? Yang lain nggak ada? Ya, coba kamu siapa namanya? Ya, Devia, coba Devia. Dan yang kita hirup adalah oksigen atau O2. Yang kita keluarkan adalah kita keluarkan adalah karbon dioksida atau CO2. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, yang kita hirup itu adalah oksigen atau O2. Sedangkan yang kita keluarkan itu CO2 atau karbon dioksida. Ya. Sekarang mari kita amati bersama video tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Jadi Ibu harapkan semuanya memperhatikan ke depan. Materi pertama dari
Dalam program itu terdapat rambut dari sepatu kecil. Fungsi ruang itu untuk bisa permasalahan yang hanya seperti pertama, bekerja agar saluran udara selain juga fungsi untuk dari partikel-partikel yang kasar yang terdapat di dalam ruang itu. Dapat partikel yang halus akan bergerak di dalam lapisan tipis atau yang disebut dengan biosfer. Terus organ itu juga berfungsi untuk mengeluarkan udara pada kasar oleh pusat, dan istilahnya adalah tujuan yang masuk bersamaan dengan udara pada kasar oleh deposit yang terdapat dalam satu di dalam tubuh. Setelah organ itu ada paling. Paling ini merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan dan saluran kerongkongan yang merupakan saluran pencernaan. Paling ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu nasofaring, yaitu bagian atasnya dan terdiri dari paling mulut yang lunak dan juga keras. Terus orofaring, bagian tengah ini terdiri dari bola dan amater, dan bagian yang terakhir adalah garimofaring, yaitu bagian yang paling bawah ini terdiri dari epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan kapur daun dan terletak di belakang lidah, atau ini berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan atau makan. Fungsinya agar makanan atau cairan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah itu ada laring, merupakan bagian pangkal dari saluran pernapasan. Laring tersebut atas tulang bawah, bagian dan tur jangkut. Di atas laring itu terdapat kaki yang biologis lagi yang bukan untuk kaki bawahnya. Sedangkan pada partikel laring terdapat suatu suara. Kalau suara ini akan bergerak juga berhubung udara dari paru-paru. Selanjutnya trachea, batang tenggorokan ini terletak di daerah trachea atau kerongkongan. Batang tenggorokan berbentuk pipa dan panjang 10 cm. Ini karena trachea ini memiliki kompas di dalam besar. Lapisan yang ada di dalam berupa epidel bersedia dan juga berlendir. Lapisan tengah tersusun atas di tulang bawah dan berolok-olok. Sedangkan lapisan luar atas dari radical. Fungsi tulang bawah berfungsi untuk mempertahankan dan juga batang tenggorokan. Sedangkan tulang mengalir dan sekalian radical berfungsi untuk mengawal atau reaksi yang masuk bersamaan dalam pernapasan. Nah, efek dari perlawanan secara paksa dari sel-sel yang terlalu dekat ini itu akan membuat terlalu atau bersih. Nah, organ selanjutnya yaitu tenggorokan agar mulai itu ada kondisi dan juga tangan. Untuk kondisi tangan itu diberikan dengan kondisi kecil. Kedua, kondisi ini masing-masing adalah paru-paru. Dalam paru-paru kondisi cabang lagi, yaitu bronkiolus dan dan bronkus atau belakang pada paru-paru. Bronkus yang kanan bercabang dan bronkiolus, sedangkan ini bercabang dan bronkiolus. Nah, cabang-cabang bronkiolus ini yang paling kecil adalah bronkus paru-paru dan alveolus. Nah, fungsi alveolus dapat dibagikan dengan antara adalah pisau. Dari alveolus pada sistem pernapasan antariksa. Kemudian masuk
kita menarik nafas, maka usus akan melebar untuk tidak oksigen. Saat nafas, maka usus akan mengecil dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita. Nah, di dalam alveolus ini ada tempat yang mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida. Dari alveolus, oksigen akan dialirkan ke udara dan karbon dioksida akan dikeluarkan lewat nafas. Nah, alveolus, bronkiolus, dan udara bagian dari paru-paru yang terletak di dalam paru-paru. Sedangkan paru-paru yang terletak di dalam paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sendiri dan paru-paru makanan. Paru-paru makanan berlapis, sedangkan paru-paru sendiri terdiri atas berlapis. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput dan selaput pleura. Selaput pleura sudah kuat dan berbatasan dengan bagian dalam organ dan disebutkan pleura parietal. Sedangkan selaput pleura yang dibungkus paru-paru dan pleura visceral. Dan antara kedua selaput ini terdapat rongga pleura yang diisikan dengan pleura, di mana fungsi untuk mengatasi vertikal pada saat paru-paru belum dan menipis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pertama bab sistem pernapasan. Semoga yang disampaikan bisa berfungsi dan untuk sholat kita semua. Jangan lupa tonton dari materi selanjutnya kita untuk pelajaran lainnya. Jadi see you next video show. Itu adalah video tentang organ-organ pernapasan. Selanjutnya kita akan lihat lagi mekanisme pernapasan pada manusia. Kalau memutuskannya, sederhananya itulah kira-kira pernapasan. Tapi kadang ketika kita menjadi anggota paduan suara atau kita menjadi coach bilang, ayo gunakan pernapasan perut. Memang ada pernapasan perut atau ada pernapasan lain, mulut kan, atau dada, atau malah napas panjang atau pendek. Supaya lebih jelas, simak video berikut ini. Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam rongga dan di dalam paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang kita bisa dan sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung ketika kita menghembuskan nafasnya. Ketika kita melakukan respirasi atau pernapasan, ternyata terjadi dua mekanisme pernapasan. Apa saja? Yang pertama adalah inspirasi. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika ada yang dan masuk ke dalam. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, yang pertama adalah walaupun yang membesar, paru-paru bulat, dan udara masuk ke dalam tubuh akan kita masukkan ke dalam segala isi. Maka
mengenai sekarang. Ada sangat utamanya yang membuatnya yang membuatnya dan dalam hal ini kita juga paham apa yang masalah. Jadi asalnya kita cara tidak perawatan kerja kaitannya dengan otot langsung, sedangkan perawatan perut kaitannya dengan diafragma. Berikut adalah ulasan tentang mekanisme sistem pernapasan yang semoga mendapat pemahaman itu sangat kuat bagi sahabat yang resmi dapat deskripsi. Apabila sebenarnya hipatif seperti itu yang barusan kita lihat lagi adalah tentang mekanisme pernapasan. Jadi selanjutnya ya kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok itu anak ibu coba buat 5 orang. Ayo kita ikut kelompoknya. Jangan tapi semua, jangan ini kelompoknya nanti kelompok 1 sama kelompok 3 itu membuat poster ya. Kelompok 2 sama kelompok 4 membuat puisi ya tentang sistem pernapasan. Coba ini kalian gabungkan apa di situ? Apa yang beda ini? Orang kenal ya Ingatkan tadi kelompok 1 sama kelompok 3 membuat poster, sedangkan kelompok 4 sama kelompok 5 membuat puisi. Mana kelompok 1 nih? Ini kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2 ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Ini kelompok 4 di situ, kelompok ini di sini. 1 sama 3 buat poster, 2 sama 4 buat puisi tentang sistem pernapasan.
Iya, baru nanti foldernya buat ini. Kalau udah siap dibuat, tempelkan nanti sini, ya. Jadi jangan gambar. Simpulan aja harus dijelaskan semuanya. Boleh, boleh. Kalau yang laki-laki boleh diajar hati juga. Bisa, itu aja. Misalnya bintang jelaskan tentang pada pernapasan kan dijawab sama orang tua gitu. Coba dia coba ditulis pertanyaannya, nanti kan nggak susah lagi pertanyaannya dan jawabannya juga. Misalnya nanti kalau kurang puas ya tambahkan gitu. Ya ada apa? Nah ini kok sambil dibaca bahan ajarnya ya, nanti buat kayak satu aja itu buat selesai.
Ini di sini aja. Kemudian dinilai sama waktu dan presentasi itu dinilai juga nanti. Ya. Pede. Siapa pengen? Kan
Sama juga dinilai. Pak. Iya. Ini mau berbuat kalian. Jawab nih, apa saja untuk pernapasan pada manusia? Di sini aja, ini aja. Baru apa jadwal masuk dan keluar saat kita bernapas? Iya. Nanti buat gimana nama-nama anggota dulu ya? Nih, kita kelompok berapa? Baru dihias lah. Kelihatan ya? Kan buat-buatnya udah siap kan? Tindakan baru kelompok berapa? Siapa aja yang anggotanya? Coba lagi balik ini kan ini buat apa kan? Buat simpulannya apa? Kesimpulannya dari paham dari kita belajar tadi dari kita ngomong tadi kesimpulannya apa dari pelajaran dari ini ada yang saya kan sudah siap di tinggalkan sini baru buat apa siapa aja yang kelompoknya di sini apa buat siapa aja yang
Udah Bu. Udah? Ya. Jadi kelompok berapa aja yang bersiap? Kelompok berapa? Coba. Kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 3, Bu. Dan kelompok 4 ya. Kelompok 2 belum ya? Masih banyak lagi. Ya, kelompok 2 ngobrolin lagi ya, biar kita presentasikan hasil kita 2 menit lagi.
Kelompok 2 selesai. Kelompok yang lain coba baca-baca dulu dan siapkan tanggapan pertanyaannya untuk temannya masing-masing. Sudah ya, coba kelompok 1 maju dulu ke depan. Mana kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Anak ibu coba bawa hasil kelompok 3. Semuanya maju ke depan ya. Siapa yang jadi moderatornya? Naik ke atas saja. Coba tunjukkan dulu sama teman-temannya. Ya, terima kasih semua. Ya, siapa yang sebagai moderator? Ya, coba dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini bertujuan ingin menginformasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama anggota Yadi Tanisa, Divya Maharani, Sri Aini, M. Al-Jikri Sidik, dan Immanuel. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis organ pernapasan pada manusia yang menunjukkan sikap kreatif, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, santun, responsif, dan proaktif dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia dengan menunjukkan sikap kreatif, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, santun, responsif, dan proaktif dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Untuk fase pertama, yaitu penentuan pernyataan mendasar. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pemahaman kami. 1. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Organ pernapasan pada manusia ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Apa zat yang masuk dan keluar saat kita bernapas? Zat yang masuk dalam tubuh kita itu zat oksigen atau yang bisa disebut dengan O2, sedangkan zat yang keluar dari tubuh kita yaitu zat karbon dioksida atau CO2. Buatlah poster tentang organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan. Berikut adalah hasil karya kami. Ya, coba lihat teman-teman yang lain, teman-temannya. Ya, inilah karya dari kelas kelompok 1. Adapun kesimpulan dari presentasi kami ini adalah agar kita mengetahui sistem pernapasan manusia dan fungsi-fungsinya, kita dapat mengetahui bagaimana pernapasan perut dan pernapasan dada dan interaksi antara keduanya. Mungkin hanya sampai di sini saja pembicaraan saya. Di luar kata saya mohon maaf karena saya dalam keadaan belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, kelompok lain ya, silakan. Sebutkan kelompok dan nama. Ya, kelompok berapa tadi yang belakang, Bang? Kelompok 3. ya, coba kelompok 3, silakan. Jelaskan apa itu residu. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan yang baik berikan. Hidung berfungsi sebagai pernapasan dan indera tunggal. Hidung terdiri atas lubang hidung, rongga hidung, rongga hidung, rongga hidung memiliki rambut, terdapat aliran darah, dan selalu lembab karena seperti yang dilakukan oleh apa ada dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Jelaskan fungsi pari. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah bertanya kepada kami. Saya akan menjawab. Pari merupakan persimpangan jalan masuk udara dan makanan. Pari merupakan persimpangan antara makhluk yang berhubungan dengan hidup dan tenggorokan. Ya, tadi ada 2 pertanyaan ya kan, dari kelompok 3 sama kelompok 2 dan sudah dijawab sama temannya. Bagaimana menurut kalian? Coba ditanya sama kelompok yang tanya apakah sudah diterima atau gimana? Bagaimana dengan jawaban yang kami berikan kepada kalian? Apakah sudah pas atau belum? Ya, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih, Anak Ibu. Selanjutnya satu kelompok lagi ya dari yang buat puisi. Ini kan yang buat kotak. Yang buat puisi ya, kelompok lagi Anak Ibu. Berhubung waktu kita sudah hampir habis ya, sekelompok lagi. Yang buat puisi. Yang buat puisi ya, silakan. Kelompok berapa? Ayo, siapa? Cepat bangun terus. Ya. Ayo. Tendora. Ayo Daira nih. Kami dari kelompok berani, suci, dibacakan oleh fungsi respirasi dan pernapasan. Karena sebenarnya Desember 2003. Menggenggam udara namun tak mampu, kurangkan CO2 namun tak tertentu, hingga mentereka air mata mengalir. Kalau membawa yang berampung, hingga udara masuk melalui hidung menuju paru. Nasofaring membawa abu dalam pernapasan, hingga tersadar terdapat esofagus yang di dalam tenggorokan, membawa yang di dalam semua sampai bisa menyambut benda menyadarkan bahwa energi tak tersesat agar tersesat. Jadi silakan Bu. Kalau baca puisi itu nggak sama sama yang baca biasa. Ya, kalau baca puisi itu kan pakai nada juga. Coba, bisa coba. Jangan kayak
Jelaskan fungsi palapan. Jadi, nggak mau, Ya udah, bisa ada lagi atau mungkin ada yang mulai yang mau ngasih tambahan jawabannya di palu ada? Atau sama yang bertanya, ada mau ditambahkan mungkin kurang? Ada. Ya udah tambahkan. Ya coba ditambahkan. Apa fungsi trakea? Bukan maksud ibu. Tadi kan dia udah jawab. Gue udah jawab. Ya. Apakah kamu ada masukan tambahan lagi? Tadi kan dijawab. Atau udah bagaimana? Cukup saja. Atau ada yang mau mulai lagi? Mau dimasukkan tepuk tangan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.
video tadi ya kan. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Sebelumnya ya, sebelum kita mengerjakan post test pada hari ini, sekali lagi coba kita hapus lagi teman-temanmu yang tadi yang sudah video depan mengerjakan hasilnya. Coba satu orang dari setiap kelompok membagikan soalnya kepada teman-temannya. Satu orang anak ibu bagikan soalnya. Ada soal pihak nyata ya, ada lumayan membagikan setiap kelompok. Ya, buat namanya dan langsung diisi ya. Ada nilainya. Iya. Tadi kan apa kan bilang kan? Jadi sebelum kita menutup pelajaran ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa setelah selesai belajar. Ketua kelas, silakan. Doa Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa
Assalamualaikum